Bagaimana jika kita membayangkan peradaban Yunani kuno? Bukan tentang filsafat dan kuil megah yang lahir di sana, tetapi cara berpakaian yang hingga kini masih berpengaruh hingga dunia modern. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Clara Agatha Silai Sidebang, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sejarah perkembangan mode pada era Hellas atau Yunani kuno. Baik, jadi yang pertama, sumber yang saya gunakan untuk mencari tahu bagaimana orang-orang sana berpakaian itu adalah menggunakan artikel The Art Newbie dan artikel Duncan Howard Marshall di situs Genesis tahun 2022. Jadi langsung aja, pertama, hal yang kita perlu pahami adalah bentuk dasar pakaian Yunani itu sendiri. Sebagian besar busana mereka berasal dari kain yang berbentuk persegi panjang yang dililitkan, dilipat, disematkan, lalu diikat dengan sabuk. Jadi karena itu bentuk dasar utamanya itu adalah bungkus. Namun sebenarnya ada juga perkembangan menuju bentuk kutang atau tunik sederhana, terutama pada chiton, karena pakaian ini sudah memiliki bukaan leher dan bentuk yang menyerupai baju longgar. Jadi busana Yunani itu merupakan perpaduan antara bentuk bungkus dari awal pakaian bertipe tunik. Jenis pertama pakaiannya itu adalah chiton, yaitu pakaian utama pria dan wanita. Chiton pria biasanya lebih pendek sampai lutut agar mudah bergerak, sedangkan chiton wanita lebih panjang hingga mata kaki. Dan jenis kedua adalah peplus, yaitu pakaian perempuan dari kain yang lebih tebal yang dilipat di bagian atas lalu disematkan di bahu. Peplus sering dipakai dalam acara resmi dan keagamaan. Lalu jenis ketiga adalah himation, yaitu jubah besar yang dikenakan di luar pakaian utama. Fungsinya itu sebagai pelindung tubuh sekaligus penanda status sosial. Dan untuk pria ada juga chlamys, yaitu jubah pendek yang biasa dipakai tentara atau penunggang kuda karena lebih praktis. Dan selanjutnya motif, bahan, dan warna. Untuk bahan, masyarakat Yunani banyak memakai linen karena ringan dan sejuk, serta wool untuk pakaian yang lebih hangat saat musim dingin. Dan untuk motif, kain Yunani sering dihiasi garis, pola geometris, bordir sederhana, dan ornamen-ornamen di tepi kain. Dan untuk warna, pakaian Yunani itu tidak hanya putih seperti patung marmer, mereka memakai warna yang bermacam-macam. Mereka memakai warna merah, biru, kuning, hijau, dan juga ungu. Warna ungu sangat mahal karena berasal dari pewarna siput laut, sehingga menjadi lambang kekayaan pada zaman Yunani saat itu. Dan aksesori pada era Yunani kuno didominasi perhiasan dari emas dan perak sebagai simbol status dan kekayaan. Jenisnya meliputi mahkota, anting, kalung, gelang, dan juga cincin. Dan desainnya terinspirasi oleh alam seperti daun, bunga, hewan, serta beberapa tokoh-tokoh mitologi. Dan beberapa dibuat dengan teknik halus seperti filigran dan ukiran detail. Selain itu, selain perhiasan, wanita juga memakai jepit rambut. Sedangkan pria terkadang menggunakan topi bernama petasos, dan rambut biasanya dikepang atau disanggul. Pria terkadang memakai topi lebar bernama petasos, dan untuk alas kaki mereka memakai sandal kulit atau sepatu sederhana.